Hi guys, welcome back to my YouTube channel Enjoy Saputra. So today aku lagi di daerah kampus Erlangga. Aku lagi mau ke museum. Kalau diinget-inget cuma sekali doang ke museum di Surabaya, Museum Bank Indonesia. Sekarang aku lagi di museum apa namanya tadi lupa. Wait guys, aku harus melihat namanya gara-gara museumnya tuh namanya nih agak serem sih namanya guys. Museum dan Pusat Kajian Etnografi. Without further ado, kita masuk. Terbiasa nggak sendiri. Aku kan ditemenin teman-teman like this. Assalamualaikum. Ya, ada mereka. Kenapa malah sembunyi? Ada Kak Ari tuh. Hai. Ada Mas Bay. Halo. Dan ada Kuping. Terus gimana lagi? Kita mau kemana dulu Pak? Di Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Universitas Erlangga. Jelasin sedikit dong Mak, ini museum tentang apa gitu? Sebenarnya awalnya ini adalah museum khusus untuk mengumpulkan hasil-hasil kuliah lapangan Departemen Antropologi WISIP dulu awalnya. Tapi kemudian tahun 2013 itu mulai dibuka untuk umum. Jadi kita mulai renov, kita dapat dana hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Permusiuman, untuk kemudian membuat museum tematik. Nah, awalnya kita kan museum etnografi aja tuh. Nah, karena kita di UNER ini kebetulan punya spesialisasi di bidang antropologi ragawi, jadi kemudian kita bikin museum tema yang belum ada atau belum banyak orang yang membahas tentang tema itu, ya temanya kematian. Jadi Seram. akhirnya kita pilih etnografi kematian karena itu bisa menggabungkan dua sisi dari antropologi budaya dan antropologi ragawinya, physical anthropology. Oke, kalau bukanya dari jam? Kalau normalnya bukanya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ini tuh masuknya gratis atau? Maksudnya gratis. Gratis. Oke, kita langsung aja deh. Kalau gitu. Jadi ini awalnya museum itu hanya seruangan ini aja. Awalnya ini sama ruangan sebelahnya itu buat ruang simpan, ini buat ruang display. Yang sebelahnya untuk storage. Setelah dapat dana hibah itu kita expand museum sampai ke seluruh lantai 1 gedung B visit. Mulai dari sana, ini ada replika pemakaman Desa Trunyan di Bali ya. Mungkin sudah banyak orang yang sudah pernah ke sana. Jadi di sana itu meskipun orang-orangnya adalah penganut Hindu, tapi mereka Hindunya beda sama Hindu kebanyakan. Jadi untuk tradisi kematiannya, upacara kematiannya itu mereka tidak dibakar atau tidak dilakukan upacara ngaben, tapi cuma ditaruh aja, ditutupin bambu kayak gini, kemudian ya udah ditinggalin begitu aja sampai jadi tulang belulang. Dan mereka nggak bau karena ada pohon tarumenyannya, itu yang bikin jenazahnya nggak bau. Oke. Terus kemana lagi? Terus kita ke sini, ini ada replika salah satu ritual pasca kematian juga di Toraja. Kita tahu di Toraja kita sering dengarnya itu upacara kematiannya yang namanya Rabu Solo itu ya, yang harus nyembeli kerbau banyak-banyak itu. Tapi selain itu ternyata ada juga ritual lain yang namanya ritual Mak Nene. Jadi ritual Mak Nene ini sebenarnya ritual untuk membersihkan atau yang membersihkan, mengganti baju jenazah yang sudah disimpan di kubur-kubur tebing kayak gitu, kemudian dibersihkan, diganti bajunya, petinya diganti kalau rusak kayak gitu. Dan mereka percaya semakin utuh jasadnya berarti jenazah, para arwahnya itu bahagia di alam selanjutnya.
tentang antropologi ragawi atau fisik antropologi. Di sini ada bagian dari antropologi forensik. Jadi dari tulang itu kita bisa melihat beberapa penyakit yang kemudian bisa terekam sampai ke tulang, dan hal itu juga bisa digunakan untuk bagian dari identifikasi kayak gitu-gitu sih. Identifikasi ketika ada bencana massal atau lain sebagainya. Jadi ada beberapa penyakit kayak misalnya TB, kusta itu dan kekurangan zat besi itu bisa terekam sampai ke tulang dan bisa digunakan untuk melihat apa sih yang terjadi atau apa yang diderita seorang itu semasa hidupnya. Oke, terus kita kemana? Kita ke ruang selanjutnya. Oke guys, assalamualaikum. Ini gelap banget ya. Makanya ada lampu UV sih, tapi meninggal. Sebenarnya dari sudut baca, jadi sebenarnya ruangan itu agak terang karena memang gara-gara pandemi ini banyak sekali lampu yang kemudian meninggal karena nggak di-maintain. Oke guys, gelap guys. Jadi udah nyala di sini. Ini harta karun megalitik Ini Bondowoso. salah satu warisan budaya juga sih dari salah satu daerah di Indonesia yang banyak sekali di sana terdapat kubur megalitik atau kubur batu yang gede-gede. Jadi ada yang bentuknya sarkofagus, ada bentuknya pandusa, dolmen dan lain sebagainya. Itu masih ada bisa ditemui banyak di Bondowoso. Ruang selanjutnya ini ruang forensik. Nah, ini terang guys. Ya, ini terang. Ruang forensik. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lihat atau kita paparkan mengenai beberapa stage-stage atau tahap-tahap dalam identifikasi. Misalnya bisa melalui tes DNA, ada yang dari kamera, kemudian ada yang proses dekomposi ini adalah proses dulu ini gitu. Jadi dari stage-stage atau tahap-tahapan ini kita bisa mengetahui korban itu yang meninggal itu sudah meninggal berapa lama gitu. Dan mulai mayat segar sampai kemudian Itu bengkak ya? ya ini bengkak, udah mulai bengkak. Terus itu berbelatung. Dimulai bengkaknya udah mulai pecah, timbul belatung pecah dan timbul belatung-belatung ini, dan ini mulai dekompos atau mulai terurai sedikit akhirnya sampai proses keratonize atau jadi kerangkanya. Waktu berapa lama dia meninggal dari stage tahap-tahapan ini. Tapi meskipun itu beda-beda sih tergantung tempat dia dikubur atau tempat dia meninggalnya, karena kayak misalnya kalau korban kecelakaan kapal di pesawat yang jatuh ke air, itu otomatis lebih cepat prosesnya daripada yang tergeletak di tanah. Oke, kita ke next selanjutnya Di tempat. ruangan ini ruang terakhir adalah ruang rekreasi. Jadi ruang rekreasi ini sebenarnya isinya trivia-trivia atau info-info unik, menarik seputar kematian untuk kayak dia bersantai aja setelah banyak info yang cukup berat di depan kayak gitu. Juga di sini ada selfie spot kayak gitu sih. Di sini ada kuburan ini, kuburan lucu. Tapi ini juga sebenarnya ada maksudnya sih juga di balik kata-kata my lifestyle dan my lifestyle. Jadi banyak sekali hal-hal yang seperti depan tadi kan kita bisa bilang bahwa beberapa penyakit, beberapa pekerjaan atau aktivitas tubuh kita itu bisa terekam sampai ke tulang. Misalnya kalau orang yang kerjaannya bersepeda atau ambil sepeda atau yang sering bersepeda itu akan terjadi penebalan tulang juga di sekitaran
kakinya kalau gitu, atau orang yang biasa manggul benda-benda berat, itu juga pasti akan ada penebalan tulang di kayak di sini di pundak gitu sih. Ini buat pengunjung di foto-foto gitu, bisa pinjam. Serem. Mati sama mati. Kita nggak bisa ngintip guys. Lihatnya dari sini. Emang kedengeran? Koleksi-koleksi Dari sini guys. koleksi tulang kita itu yang di sini hampir semua. Asli. Bisa dari situ banyak. Ini hampir semua, dan tempat kita kerja juga sih sebenarnya kita melakukan identifikasi ketika ada temuan rangka yang biasanya dikirim dari kepolisian, dari begitu biasanya dikirim ke sini ketika ada temuan kerangka manusia atau kerangka yang diduga kerangka manusia gitu, untuk kita identifikasi secara antropologi forensik. Yang terbaru Di depan tadi. depan yang di kurungan itu bukan? Bukan, ya. Ayo kita kembali ke sana. Saya nanti ini dulu ya. Ini coating. Angkot itu. Bukan, ini beda. Ini dari museum awal. Ini isinya kayak tebika, pecahan fragmen candi. Itu apa? Ini kuping yang tadi. Kenapa anak kecil itu? Ininya masih itu. Masih cubut-cubut karena tengkorak mereka belum menyatu seperti manusia dewasa. Jadi ini tengkorak anak kecil. Ini Tipis banget ya? tipis banget. Ini korban aborsi yang ditemukan di mana ya, lupa aku. Coba ya? Nggak tahu, kalau kayak gini kita sama sekali belum bisa menentukan apa ya jenis kelamin, karena memang ya tidak ada yang bisa diukur karena memang belum ada ininya, variabelnya yang bisa ditentukan, karena tulangnya juga masih pada kecil-kecil banget kan. Karena untuk mengidentifikasi jenis kelamin itu kita biasanya menggunakan variabel bentuk kepala, kemudian bentuk panggul gitu. Kalau di sini kan masih kayak janin. Ini masih janin. Itu satu kan, Mak? Ini satu individu. So guys, ini dijelasin cara menentukan kerangka cewek atau cowok. Tuh bedanya. Ini guys, kerangka asli. Oke guys, sekian tadi jalan-jalannya di Museum Antropologi, aduh nggak tahu, museum yang di UNER. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you di next week guys, bye bye.